Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, keluarga besar Happy Sword Family dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi pada saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman Tuhan. Berbicara Roh Kudus buat setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat, pengertian, untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pujakan nama Tuhan. Saya percaya kita sehat, kita diberkati Tuhan, kita boleh menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kelanjutan daripada yang lalu pernah saya sampaikan. Jangan dendam, tetapi yang kedua ini yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita. Saudaraku di dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, sebagai anak Tuhan yang berasal daripada benih firman Tuhan yang baik, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Amin. Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, untuk kita boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi Tuhan yang pribadi anak Tuhan yang tidak gampang mudah untuk marah, gampang untuk dendam, gampang untuk sakit hati, gampang untuk benci, saudaraku dalam Tuhan. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kehidupan kita itu bisa mengendalikan keadaan demi keadaan. Terlebih saudaraku di dalam Tuhan, mengendalikan diri kita. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, alasan untuk kita tidak mudah untuk marah, untuk kita bisa mengendalikan amarah, yaitu supaya kita tidak berbuat jahat dan dosa. Supaya hidup kita tetap menjadi pribadi yang penuh kasih. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudaraku dalam Tuhan, kita dikelilingi dengan orang-orang yang menyebalkan. Kita dikelilingi dengan orang-orang yang begitu membuat kita merasa tidak ada damai sejahtera. Kita dikelilingi dengan orang-orang yang membuat kita merasa, gregetan saudaraku dalam Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada saat pagi hari ini, Tuhan berkata, kalaupun engkau marah, janganlah engkau berbuat dosa. Itu artinya apa saudaraku dalam Tuhan? Jangan sampai iblis merusak kehidupanmu, memakai kehidupanmu untuk engkau terlarut di dalam amarahmu. Bahkan dikatakan tadi bahwa jangan sampai matahari terbenam. Amarah itu tetap ada dalam kehidupanmu. Di dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, jelas dikatakan bahwa tidak ada marah yang membawa kebaikan. Tetapi marah itu kalau tidak dikuasai saudaraku dalam Tuhan, maka dia akan menuju kepada kejahatan. Saudaraku dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengendalikan amarah kita? Yang pertama, menerima keberadaan orang yang menyebalkan itu dengan kasih. Saudaraku dalam Tuhan, ingat kasih bisa menutupi segala sesuatu. Kasih itu bisa mengubahkan seseorang, saudaraku dalam Tuhan. Di dalam kitab Roma 15 ayat ke-7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa kita pun sebagai manusia, kita adalah pribadi yang menyebalkan. Seringkali kita berbuat kesalahan, seringkali kita berbuat dosa, seringkali kita jatuh dalam dosa yang sama. Tetapi apa Tuhan berkata? Kristus tetap menerima kita. Maka itu saudaraku di dalam Tuhan, untuk kita boleh menerima kemuliaan Allah dalam kehidupan ini, marilah ikuti apa yang Tuhan lakukan. Terima seseorang yang menyebalkan itu dengan merangkul dia di dalam kasih. Yang kedua saudaraku dalam Tuhan,
Kita tahu bahwa Tuhan tidak memberkati orang yang berbuat jahat dan curang. Tuhan tidak memberkati orang yang menyebalkan kita. Di dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 dan 2 berkata dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Amin, saudaraku dalam Tuhan. Jadi ketika engkau didera dengan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat kepadamu, curang kepadamu, iri hati kepada kita, saudaraku dalam Tuhan tidak perlu membalas orang-orang yang demikian. Nggak perlu buang-buang energi untuk marah, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa biarlah Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang membalas orang yang jahat kepada kita. Yang ketiga, saudaraku dalam Tuhan, lambatlah untuk marah. Itu artinya kita harus punya sikap hidup yang sabar. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi amin, saudaraku dalam Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kehidupan kita harus mewartakan kebaikan Tuhan. Kita harus nyatakan bahwa kehidupan kita berbeda. Kehidupan kita bukanlah kehidupan yang sama dengan dunia ini, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kasih. Mari saudaraku di dalam Tuhan, ampuni setiap orang yang menyebalkan itu. Ampuni setiap orang yang menyakiti kita. Ampuni setiap orang yang mengecewakan kita. Kita akhiri dengan pujian, erat dengan hati Tuhan. Saya percaya Roh Kudus, Engkau berbicara buat setiap kami. Engkau boleh membasuh setiap hati Tuhan. Mereka yang terluka, mereka yang saat ini mengalami hal yang tidak mengenakan, membawa hati mereka kepada Tuhan, untuk mereka diubahkan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelan diriku serupa gambaranmu, oh. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Kita percaya ketika kita membawa hati kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan menolong kehidupan kita. Kehidupan kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus, Dia yang akan menjamah setiap kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan keberadaan kami adalah ajaib. Keberadaan kami Tuhan
adalah keberadaan yang patut untuk disyukuri Tuhan. Karena Tuhan yang bertata atas kehidupan kami. Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau yang membawa kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh melewati hari-hari yang sulit. Untuk kami boleh melewati Tuhan hari-hari yang penuh dengan tantangan Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika kami harus berhadapan dengan orang-orang yang begitu menyebalkan Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi membawa kasih itu Tuhan nyata buat sekeliling kami Tuhan. Ampuni setiap orang yang menyakiti kami Tuhan. Ampuni setiap orang yang mengecewakan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan berkat Tuhan juga mengalir dalam kehidupan mereka. Mengubahkan mereka Tuhan. Untuk mereka datang kepada Tuhan, menyadarkan mereka untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberkati Tuhan gerejamu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami. Memberkati Tuhan pekerjaan kami. Memberkati usaha apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati studi kami Tuhan. Memberkati seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Keluarga besar kami Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memegang kendali kehidupan kami Tuhan. Kami terima firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya kita mau katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.